mati. Siapa yang memandikan jenazah kita? Yang memandikan jenazah kita orang yang kita hina, yang kita ejek selama ini. Kalau kita baik, disiramkannya air pelan-pelan. Tapi kalau kita sombong, kita jahat, kita suka mengganggu orang, pinjamkannya semprot air Dorsmer penyuci mobil, disiramkannya Mama Lemon hidung kita, Bruce Wayne itu digosokkan, barulah tahu. Alhamdulillah di Binjai Bakung nih semua orang perempuan laki-lakinya baik-baik semua, insyaallah. Memang dulu ada yang jahat-jahat tapi udah mati. Minda tema Taya Bawati yang tahu waktu udah tua. Karena membaca Quran pakai mengeja begitu anak-anak kecil dulu. Kalau yang sekarang ini udah tak pakai begitu lagi. Bataba, tatata, sasasa, basaba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, kalau bercakap, cakapkanlah yang baik-baik. Kalau tak sanggup, falyasmut, baik di, kalau mau bercakap, cakaplah yang baik. Man kasura kalamuhu kasura sahtuhu, siapa yang banyak cakapnya, dialah yang paling banyak salahnya. Di antara kita ini semua, siapa yang paling banyak salahnya? Aku pula ditunjuk orang. Memang betul, tapi jaga juga lah perasaanku. Nampak betul sakit hati 5 tahun ditunggu-tunggu. Siapa yang paling banyak cakapnya, itulah orang paling banyak salahnya. Maka kita mesti menjaga perasaan orang. Sekarang banyak orang pintar merasa pintar, padahal yang paling penting adalah pintar-pintar merasa perasaan orang. Cerita tentang motor, jangan cerita motor sama orang tak bermotor. Cerita tentang sawit, jangan cerita sawit pada orang yang tak bersawit. Cerita tentang bini, jangan cerita bini sama orang yang tak. Cerita tentang laki, jangan cerita laki pada orang yang tak. Pandai-pandai merasakan perasaan orang. Ini yang paling penting. Ini ada yang lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada sinso, lebih tajam daripada golok, lebih tajam daripada pedang. Apa dia? Lebih tajam daripada sembilu, lebih tajam daripada kukuran kelapa. Tahu ibu kukuran kelapa? Tahu bapak kukuran kelapa? Sudah habis isi kelapa itu, tetap juga dia berputar. Bicara kita sama dia 5 menit, menit pertama yang hati kita tenang, masuk menit ketiga hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Kalau galah patah boleh disambung, kalau kaca retak boleh direkat, kalau hati sakit kemana obat cari besti. Saya yakin dan percaya, selama saya menyampaikan tausiah, walaupun kita baru pertama berjumpa di Binjai, ini pertama kali saya ke Binjai Bakung. Pertama kali. Kenapa rasa-rasanya kita macam dah lama kenal? Kata jamaah, ustaz aja yang sok akrab. Masya Allah, sambutan yang luar biasa. Macam-macam, kepala sama hitam, isinya macam tak sama kepala kita ini isinya. Sebagian mengatakan, bagiku tak penting kali nengok muka Ustaz Somad, yang penting aku tenang di belakang. Itu orang tuh di belakang. Tapi satu duduk di sini, yang penting suara sampai. Suara saya sampai, Bu. Sampai. Tapi yang dekat ini enggak. Aku kalau dengar suaranya udah tiap malam aku tonton dia di YouTube. Aku mau menengok macam mana lubang hidungnya gitu. Jadi macam-macam isi kepala manusia. Tak bisa kita satukan, kita paksakan. Hanya pun beraneka ragam. Nengok dari atas nih, Masya Allah. Kalau bahasa orang Melayu, so sweet. Ada merah, ada hijau, ada kuning. Saya pun juga begitu. Hitam, biru, hijau, merah, macam-macam warna. Maka sesungguhnya ini dibuat Allah begini. Tujuannya untuk apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Kalau ada kawan kita baik, kita tolong, kita doakan. Kalau ada kawan kita buat jahat, kita larang. Amar ma'ruf nahi munkar.
Ku tengok anak kau kemarin dibonceng sianu di balik pokok sawit. Anak-anak saya, sawit-sawit saya. Apa urusan kamu? Urus saja anakmu. Jangan intervensi keluarga saya. Ini tidak mengerti ajaran Islam. Dan bapak ini pula tak bisa dia menjawab. Kalau saya lah digitukan orang, ini anak saya, ini rumah saya, apa urusan kamu? Memang anak kau. Tapi kalau azab Allah datang, tsunami, gempa bumi, bukan cuma rumah kau aja yang hancur, bodoh. Kita ini tinggal seperti dalam satu kapal. Kalau satu orang membocori lantai kapal, air masuk, tenggelam. Apakah yang tenggelam yang membocori saja? Semua kita akan tenggelam. Maka kita jaga Binjai Bakung ini supaya apa? Yang terkilir pula. Sama macam Ustaz Somad. Tadi di sini saya mulai jam 2:30. Saya tengok handphone waktu sholat Sumatera Utara asar jam 3.30, 3:30. Sekarang sudah jam 3.40. Berarti saya sudah tausiah 50 menit. 10 menit lagi azan asar berkumandang. Kita baca doa, kita sholat di masjid masing-masing. Ketika bapak ibu sholat, saya pun pulang. Duh, Ustaz kau tak sholat? Aku musafir guys. Sudah jamaah takdim tadi. Mana bisa sholat Jumat jamaah takdim dengan asar? Menurut mazhab Hambali tak boleh. Kata mazhab Hambali, sholat Jumat itu ibadah tersendiri, tak bisa dijamak dengan asar. Tapi kalau mazhab Syafi'i bisa, dengan syarat kilometernya lebih dari 88,8, dibulatkan dari 89. Payah juga ngingatnya 90. Ingat Wali Songo, Cici Loro Telu Papat Lima. Ahad malam Senin 3 malam, tak boleh lebih. Kalau lebih 3 malam nanti disangka orang udah buka cabang di Sumatera Utara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa Ustaz tolong untuk kami? Saya bukan orang kaya yang bisa dengan tanda tangan bangun pesantren. Saya bukan pejabat yang dengan kekuasaan, tapi dengan ceramah tabligh akbar, menyampaikan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan diamalkan bapak, ibunya mengamalkan, anaknya mengamalkan. Kalau bapaknya sudah baik, ibunya sudah baik, anaknya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Salatullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli wahidillah bi ahlil badri ya Allah. Ustaz Somad disediakan pentas. Di atas pentasnya dihias-hias bunga, ada balai-balai, pakai karpet merah. Apakah yang di bawah duduk di atas rumput dengan yang di atas karpet, yang di atas ini lebih mulia daripada yang di bawah? Atas nih ya, gamang tinggi nih, macam di atas pondok durian rasanya. Kalau tak percaya, kalian nanti habis acara nih kan sunyi, naiklah ke atas nih, naik ke atas. Oh gini rupanya. Oh apalagi rasanya Pak Ustadz, basah karpet nih kena hujan. Jadi kita ketika sedang di bawah menengok orang di atas, apalah agaknya rasanya orang kaya itu ya. Padahal orang kaya itu mobilnya besar, rumahnya besar, duitnya banyak, bisnisnya, tapi utangnya lebih. Pejabat tak usah lagi kita sebut, ada orangnya di sini. Kita jaga juga perasaannya. Tapi kita selama bernapas masih lancar. Ibu napas masih lancar, bapak kencing masih lancar. Ustadz bertanya yang serius, memang serius lah ku tanyain. Berapa banyak orang kencing tak lancar kena batu, menggumpal batu gara-gara kencing tegak.
kencing berdiri, menggumpal batu, mengkristal, karena air kencing itu ada sodanya, ada kapurnya. Apalagi kalau makan jengkol, maka tahun dibawa ke dokter kelamin. Kata dokter kelamin, ini perlu kita tembak. Apa kata dia? Lalu ditembak pakai laser. Rupanya salah tembak. Sejak itu tak meletus lagi. Masih lancar. Napas masih. Napas ini cuma 2, Bu. Sekali tarik, sekali hembus. Terkencing itu. Biru muka awak kan, bertamu ke rumah orang, bukannya ditawarkannya, Bapak kalau ada apa-apa nih toilet, enggak, dia cerita juga, awak udah biru muka menahan kencing kan, bagus dilepaskan, selesai. Ternyata sejiwa saya dengan anak ini, sesuai cerita Ustaz itu kata dia. Itu menjadi kenangan dia seumur hidup. Sampai tua nanti dia, sampai beruban, sampai tanggal giginya umur 70 tahun, ditanya sama cucunya di rumah, tuh, apalah kenangan Natuk selama hidup? Ada dulu di kampung kami Ustaz Somad datang, kencing aku di muka dia. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa pancing. Sudah lama Ustaz Somad ini ceramah, baru di sinilah ada budak terkencing. Saya ini kan satu hari ceramah itu kadang sampai 3-4 kali satu hari. Lupa tadi mana-mana. Tapi insya Allah di Binjai Bakung ini ingat saya. Kalau ditanya orang, Ustaz pernah ke kampung kami? Yang di mana itu? Yang ada anak kecil? Oh iya, ingat. Mudah-mudahan menjadi anak soleh insya Allah. Semua anak-anak ibu yang ibu bawa ini, anak-anak bapak yang bapak bawa ini, insya Allah diselamatkan Allah dari narkoba, diselamatkan dari zina, menjadi anak soleh berbakti kepada orang tua. Yang mendoakan ini lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang berkumpul semua, belum lagi malaikat-malaikat yang hadir. Itu makanya kalau ada majelis ilmu, pengajian, majelis zikir, bawa anak. Belum pernah dalam sejarah saya marah karena anak-anak menangis, marah karena anak-anak ribut, belum pernah. Marah karena anak-anak kencing, belum pernah. Kenapa? Karena kita sedang menciptakan sejarah. Maka apalah perasaan Ustadz menengok anak-anak. Kalau saya sedang di mobil, nampak saya ibu-ibu melambaikan anak, membawa anak-anaknya suruhnya. Yang ingat saya, seakan-akan saya sedang melihat almarhumah ibu saya membawa diri saya 30-40 tahun lalu di masa kecil. Maka Pak, bawalah anak ke masjid, Pak. Saya udah bawa anak ke masjid. Pak Ustadz, Pak, Bapak udah tua, istighfar Pak. Kalau anak-anak orang tua, alhamdulillah ya Rabb. Hati-hati, waspadalah. Saya yakin dan percaya Binjai Bakung 30 tahun akan datang, 50 tahun akan datang, akan tetap ada tablik akbar di sini insya Allah. Kok yakin kali Pak Ustaz? Panitianya udah mana dia? Pulang dia. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sunnah Nabi. Berapa yang sudah disampaikan Ustaz di majelis ini? 1
Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. 2, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu, jangan sakiti tetangga. Yang ketiga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan, cakap yang baik-baik. Kalau tak sanggup bercakap falyasmut, diam. Yang keempat, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi, Allah akan menolong seorang hamba selama hambanya itu mau menolong saudaranya. Sunnah yang terakhir kita bahas di majelis ini adalah yadullah ma'al jamaah, Allah akan memberikan kekuatan kepada orang yang berjamaah. Apakah kita hari ini sudah berjamaah? Insya Allah kita ini menuju jamaah. Maka jamaah yang ramai-ramai ini manfaatkan untuk apa? Manfaatkan untuk bekerja sama. Suara yang ramai ini dipakai untuk memilih orang yang baik supaya dia duduk menjadi wakil rakyat di DPRD kabupaten, di provinsi, di pusat, supaya dia menolong Sumatera Utara, menolong Deli Serdang, menolong pesantren, menolong agama, menolong dakwah. Karena suara 5 menit itu sangat berarti untuk 5 tahun ke depan. Betul? Kalau ada yang ngasih duit Pak Ustadz, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Setuju? Tapi saya gak disumpahnya Pak Ustadz, kau ambil duitnya, kau bersumpah, wallahi, tallahi, billahi, ambil duitnya, puasa 3 hari. Dia main tipu-tipu, balas pula dengan tipu-tipu. Setuju? Main setuju-setuju aja nih. Tapi saya yakin dan percaya orang Binjai Bakung tak bisa disogok. Kenapa? Karena duitnya banyak, kebunnya luas, kebun kelapa, kebun pisang, kebun sawit, entah punya siapa. Pokok durian, masya Allah, belum berbuah lagi. Kalau ada orang di Binjai Bakung dikasih 50.000 tak laku, betul? Kalau ada yang ngasih 500.000, wih, 500.000 tak main, kecil. Kalau ada yang ngasih 5 juta, aku istiqoroh dulu. Berapapun dikasih orang, ambil aja, jangan takut. Tapi aku takut Pak Ustadz, nanti kalau ku kasih makan anak biniku haram. Serahkan ke pesantren, serahkan ke masjid. Tapi serahkan aja, jangan pula. Yang di masjid pun jangan buat nanya, ini duit haram apa duit halal. Yang pula serahkan, Pak Imam, ku serahkan duit haram nih Pak Imam, hati-hati Pak Imam, hati-hati. Serahkan aja untuk masjid, karena itu gunanya untuk masolih amah, kepentingan umum. Itulah 5 isi ceramah Ustadz Somad petang ini di Binjai Bakung. Bisa diingat? Aku juga tak ingat. Bisa diingat karena ceramah saya ini bisa diulang lagi karena direkam di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Jangan lupa bulan Februari kita akan berangkat umroh bersama dengan Trapel Ustadz Hil Sauki Pulungan LC. Kita akan pergi ke Makkah, ke Madinah, tawaf sa'i dan umroh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Saya sudah berdiri selama 60 menit. Kira-kira kalau saya tambah 60 menit lagi masih sanggup? Masih kuat Bapak berdiri? Aku tak kuat. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Yang belum berjodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik. Apa pula kalian bilang amin? Anak udah 3. Rezeki diberikan Allah melimpah ruah. Diberikan Allah Indonesia pemimpin yang adil dan amanah. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.